Manchester United memiliki sekitar 140 pencari bakat yang bekerja di seluruh dunia. Namun sejak Erik ten Hag menjadi manajer, mereka yang berbasis di Belanda menjadi yang paling sibuk. Dari 13 pemain yang telah direkrut Setan Merah sejak kedatangan pelatih Belanda tersebut, baik dengan status pinjaman atau permanen, 8 pemain sebelumnya pernah bermain di Belanda. 3 pemain bergabung langsung dari Eredivisie seperti Anthony, Lisandro Martinez, dan Tyrell Malacia. Sementara Andre Onana yang dulu juga menghabiskan sebagian besar karirnya di Ajax Amsterdam juga baru semusim di Inter Milan, sebelum akhirnya diboyong ke Old Trafford. Christian Eriksen juga memulai karirnya di Ajax dan menghabiskan 5 tahun di sana. Begitu juga dengan Mason Mount yang menghabiskan 1 musim bersama Vitesse. Lalu ada Wout Weghorst yang memulai karirnya di Belanda, tetapi kemudian pindah ke Wolfsburg di Bundesliga pada 2018. Terakhir ada Sofyan Amrabat, pemain terbaru United, yang berasal dari Utrecht dan pernah bermain di bawah Erik ten Hag sebelum pindah ke Feyenoord, dan kemudian pindah ke klub Brugge di Belgia pada tahun 2018, sebelum akhirnya bergabung dengan Setan Merah dari Fiorentina melalui Hellas Verona. Belanda memang memiliki sejarah sepak bola yang kaya, menghasilkan beberapa pemain dan manajer terbaik sepanjang masa, dan Manchester United memiliki hubungan yang baik dengan sepak bola negara tersebut. Hubungan Setan Merah dengan Belanda dimulai sejak Arnold Muren pada 1980-an, dan diperkuat oleh kesuksesan besar era Ruud van Nistelrooy, Jaap Stam, dan Robin van Persie, serta di saat 2 tahun kepemimpinan Louis van Gaal. Kini Erik ten Hag adalah kelanjutan dari hubungan yang panjang ini. Namun ketertarikan sang manajer terhadap pemain yang pernah bermain di Eredivisie kini tampaknya telah kelewatan. Manchester United yang berada di luar 4 besar dan terpuruk di Liga Champions membuktikan bahwa kebijakan transfer ini tidak berhasil. Kini mari kita lihat lebih mendalam bagaimana kinerja para pemain asal Liga Belanda andalan Erik ten Hag. Dan apakah ini semua murni kesalahan sang pelatih atau justru kesalahan para pencari bakat Manchester United? Simak penjelasannya sebagai berikut. Hanya Lisandro Martinez yang mampu. Eredivisie telah lama tertinggal dari 5 liga top Eropa, yaitu Liga Premier, Bundesliga, La Liga, Serie A, dan Ligue 1. Dan antara musim 2016-2017 dan 2018-2019, peringkat liga ini berada di luar 10 besar menurut ranking UEFA. Bahkan kalah oleh Liga Rusia, Ukraina, dan Turki, dan juga bahkan kalah dari Austria, Swiss, dan Republik Ceko. Kemudian prestasi Liga Belanda berkembang pesat dalam 3 tahun terakhir, naik ke posisi ke-6 pada musim lalu. Namun masih dinilai kurang tepat jika saat ini Manchester United mendatangkan banyak pemain Belanda. Pasalnya, kualitas Liga Belanda masih tetap lebih rendah dibandingkan dengan Liga Jerman, Liga Prancis, Spanyol, dan Italia. Mungkin tidak mengherankan jika beberapa pemain mengalami kesulitan untuk beradaptasi di Liga Premier. 5 dari rekrutan United pada musim panas 2022 datang langsung dari Eredivisie, dan Lisandro Martinez adalah satu-satunya pemain yang tampaknya beradaptasi dengan baik dengan permainan di Liga Inggris, meskipun sempat ada kekhawatiran tentang tinggi badannya. Pemain asal Argentina ini menutupi kelemahannya dengan keterampilan teknisnya yang sangat baik dan kemampuannya dalam melakukan umpan-umpan tajam keluar pertahanan. Meskipun musim ini ia mengalami kesulitan akibat cedera mata tersal yang ia alami pada bulan April lalu, dan masalah tersebut terulang kembali di bulan September yang membuatnya absen hingga tahun baru nanti. Tyrell Malacia, dari pahlawan jadi pecundang. Tyrell Malacia dulu adalah pemain kunci bagi Feyenoord yang finish ketiga pada musim 2021-2022. Ia mencetak 4 assist dan 1 gol. Ketika Ten Hag mencari pemain di Eredivisie untuk memberikan saingan bagi Luke Shaw, dia adalah pilihan yang wajar dan juga tersedia dengan harga yang wajar, yaitu 250 miliar rupiah. Tapi dia mengalami banyak masalah di musim pertamanya bersama United, kalah saing dengan Luke Shaw, dan kemudian membuat kesalahan yang merugikan saat Manchester United melawan Sevilla dan juga Tottenham Hotspur. Kesulitan Malacia bukanlah sebuah kejutan bagi timnas Wales, yang pernah mengincar Malacia sebagai titik lemah di timnas Belanda karena fisiknya yang kurang ketika mereka menghadapi negara kincir angin itu di pertandingan UEFA Nations League pada tahun 2022.
dan striker Wales Brennan Johnson membuatnya berada di bawah tekanan sepanjang pertandingan. Kesulitan Malaysia yang belum pernah bermain sepak bola musim ini karena cedera yang dideritanya pada bulan Juni jelas menunjukkan kesenjangan antara kompetisi papan atas Liga Inggris dan Belanda. Tapi dia bukan satu-satunya. Anthony salah satu kegagalan lainnya. Anthony telah menjadi kegagalan yang lebih besar dari Malaysia, terutama mengingat United harus membayar 1,6 triliun rupiah untuk mendatangkannya dari Ajax Amsterdam pada deadline day bursa transfer. Padahal awalnya ia hanya dibanderol sebesar 1 triliun rupiah di awal pembukaan bursa transfer. Ajax awalnya enggan melepaskan Anthony mengingat dia adalah bagian penting dari tim mereka, dengan mencetak 18 gol dan mencatatkan 14 assist dalam 57 penampilan di Eredivisie. Kemudian Anthony mengawali debutnya dengan sangat baik di Inggris, menjadi pemain United pertama yang mencetak gol dalam 3 penampilan pertamanya untuk klub. Namun lawan-lawan di Premier League tidak membutuhkan waktu lama untuk melatih para pemain bertahan mereka agar bisa mencegah Anthony melakukan trik favoritnya, memotong dari sayap kanan dan menembak dengan kaki kirinya. Setelah mencetak 3 gol di bulan pertamanya di United, pemain Brasil itu kemudian tanpa mencetak gol sebiji pun selama 6 bulan, atau bahkan memberikan assist. Musim keduanya malah seperti candaan. Anthony belum mencetak gol atau memberikan assist dalam kompetisi manapun, dan menambah masalah bagi United ketika dia dituduh melakukan penyerangan terhadap mantan pacarnya dan 2 wanita lainnya. Anthony kini tampak seperti rekrutan terburuk United, bahkan mengalahkan Alexis Sanchez. Dan hal terburuk tentang masa-masa sulitnya di United adalah Erik ten Hag dulu ngotot untuk mendatangkannya, meyakinkan semua orang bahwa dia penting untuk menerapkan gaya permainannya di United. Wout Weghorst kurang berikan dampaknya. Anthony adalah pemain terakhir yang dikontrak United langsung dari Eredivisie, tetapi Ten Hag terus mengunjungi negara asalnya itu ketika dia sedang mencari pemain baru. Setelah Cristiano Ronaldo meninggalkan klub pada November 2022 dan United tanpa dana tersisa setelah menghabiskan begitu banyak uang di jendela transfer sebelumnya, bos United ini beralih ke Wout Weghorst yang mencetak 2 gol di Piala Dunia 2022 saat Belanda melawan Argentina. Wout Weghorst sebelumnya punya pengalaman yang suram di Liga Premier bersama Burnley, tetapi hal itu tidak membuat Ten Hag putus asa dan dia tetap mendatangkannya ke United dengan status pinjaman, terus memainkannya sebagai starter meskipun dampaknya kurang terlihat. Striker tersebut akhirnya meninggalkan Manchester United ke Hoffenheim tanpa mencetak gol di Premier League meski telah tampil sebanyak 17 kali. Momen terbesarnya adalah ketika ia berlari sepanjang lapangan Wembley untuk merayakannya bersama para pendukung setelah kemenangan adu penalti di semifinal Piala FA atas Brighton. Mason Mount pilihan langsung Erik ten Hag. Mendatangkan Mason Mount dari Chelsea seharga nyaris 1,2 triliun rupiah merupakan kegagalan transfer lainnya dan juga salah satu kegagalan terbesar. Ten Hag sangat terkesan saat melihat timnya melawan tim Mason Mount ketika ia dipinjamkan dari Chelsea ke Vitesse pada tahun 2017-2018. Mason Mount jelas telah berkembang sejak saat itu dan menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Premier 2 musim lalu. Prestasinya di Eredivisie hanyalah sebuah kebetulan belaka dan bukan alasan mengapa Ten Hag ingin mendatangkannya. Meskipun demikian, fakta bahwa Ten Hag telah memilihnya sendiri ketika ia masih berkembang dan merekrut pemain yang telah ia tonton secara langsung dan ia sukai, ternyata hasilnya lebih baik daripada mendapat rekomendasi dari para pencari bakat Manchester United. Sofyan Amrabat awalnya sepi peminat. Ten Hag pernah melatih Sofyan Amrabat selama 2 tahun di Utrecht, dan sang gelandang yang masih berusia 19 tahun ketika mulai masuk ke tim, memuji manajer United itu sebagai salah satu orang paling penting dalam karirnya. Hubungan pribadi Ten Hag dengan Amrabat tampaknya penting untuk mewujudkan kesepakatan transfer hanya beberapa jam sebelum jendela transfer ditutup. Amrabat adalah salah satu bintang Piala Dunia 2022 dan sosok yang sangat berpengaruh dalam skuad kejutan Maroko. Namun ia tidak tampil dalam performa terbaiknya di Fiorentina usai turnamen tersebut. Dan ini tampak saat satu-satunya klub yang ingin menunjukkan minat mengontraknya hanyalah Galatasaray. Ketika United menghadapi raksasa Turki tersebut pada bulan Oktober lalu,
Amrabat dikalahkan oleh Wilfried Zaha dan Dries Mertens, dan merupakan salah satu penyebab terbesar kehancuran Setan Merah. Jadi tak selamanya pilihan langsung Ten Hag selalu benar juga kan? Lubang menganga di gawang Andre Onana. Beberapa hasil buruk di awal musim adalah karena Andre Onana penyebabnya, yang merupakan kiper andalan Ten Hag di sebagian besar waktunya saat masih melatih Ajax Amsterdam. Pemain asal Kamerun itu direkrut karena kemampuannya dalam menguasai bola dan membangun serangan dari belakang. Namun kelemahannya dalam aspek utama sebagai penjaga gawang yang lebih tradisional telah terungkap dalam hanya waktu 3 bulan awal yang sulit bersama United. Onana sangat rentan ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan seorang striker, dan seringkali terlihat tidak mampu mempersempit sudut lawannya atau mengetahui kapan harus keluar dari areanya sendiri. Nah, melihat semua pemain asal Liga Belanda yang didatangkan ke Manchester United tersebut, apakah menurutmu ini murni kesalahan Erik ten Hag atau kesalahan para pencari bakat Manchester United? Tapi satu hal yang terbukti, pemain asal Liga Belanda hingga saat ini tampaknya memang masih kalah saing dengan pemain dari liga lainnya di Eropa. Mungkin sudah waktunya Manchester United jangan rasa Eredivisie lagi. Mungkin harus coba pemain dari liga-liga top lainnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.